Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Ya sudah lama ya kita tidak, saya tidak berbagi pengalaman ya karena sibuk menyiapkan hari besar ya. Ini baru sempat oke ya teman-teman. Gimana apa kabar semuanya? Langsung saja sesuai dengan judul pada video kali ini saya akan membagikan tips tentang ini ya, cara agar transistor final yang biasa kita rangkai pada suatu power itu tidak cepat panas ya teman-teman. Nah, tanpa banyak untuk membersihkan, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara mengatasi transistor final agar tidak cepat panas dan juga trafo ya. Nah, kalau transistor final cepat panas itu biasanya trafo juga ikut cepat panas ya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke cara dan tipsnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya, dan juga membantu uh, channel saya makin berkembang dan makin membuat semangat saya bersemangat untuk terus memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke ya, seperti itu. Oke, langsung saja ini. Cara yang pertama ini terletak pada trafonya ya teman-teman. Nah, terletak pada trafonya ini ya. Yaitu cara yang pertama untuk cara penyambungan trafonya. Mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang belum tahu ya bahwa trafo ya. Trafo yang model sekarang ini ada yang tulisannya 0, 110, 220 dan 240 ya. Nah, untuk menyambung trafo ini teman-teman, kalian harus menyambung yang di 0 sama yang di 240 ya. Untuk apa? Untuk jaga-jaga bila listrik di PLN itu ada yang lebih dari 220 volt ya, begitu. Jadi untuk cara yang pertama agar transistor final tidak cepat panas itu ada kuncinya ada pada penyambungan trafonya, yaitu sambung dari 0 dan 240 volt ya. Ini sudah terbukti ya teman-teman ya. Ini jadi saya sudah mempraktekannya dan hasilnya itu sangat lumayan berbeda ya, itu panasnya itu sangat berkurang sekali ya, seperti itu. Jadi penyambungan dari listrik PLN-nya itu adalah 0 dan 240 volt. Karena apa? Untuk menjaga jikalau tegangan PLN di rumah kita itu lebih dari 220 volt ya. Kalau kurang dari 220 volt gimana ya, nggak apa-apa, kita tetap sambung di 240 volt karena belum tentu kapasitas gulungan trafo ini bagus ya. Karena ini apalagi ini trafo yang tidak murni atau yang mereknya kurang bagus ya, seperti itu bisa diakali dengan menaruh kabelnya di 224 volt. Langsung saja, nggak apa-apa, aman, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak khawatir lonjakan listrik di rumah kita itu atau mengalami lonjak atau turun, kita pasang di 240 volt akan tetap aman ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah cara yang kedua adalah terletak pada diodanya. Nah, usahakan diodanya itu ukurannya jauh di atas dari kapasitas trafo ya. Misalnya kita memakai trafo 10 ampere, usahakan kita memakai dioda yang 25 atau 30 atau minimal 20 ampere ya. Kenapa ya? Kenapa harus begitu ya? Karena karena isi dari kapasitas dioda itu belum tentu murni 25 ampere ya. Seperti yang tulis 20 ampere ini belum tentu murni, kadang-kadang hanya separuhnya, yaitu sekitar 12 atau cuman 15 ampere, kadang-kadang hanya 10 ampere saja ya. Seperti itu ya teman, karena sekarang itu banyak spare part yang KW, jadi usahakan tulisannya memakai yang ori, atau enggak kalau mau pakai yang harga murah itu yang kapasitasnya itu jauh di atas dari trafo ini ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah dioda sisir. Oke,
Nah, sebelum lanjut ke cara berikutnya, teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi saya ingatkan, tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, karena like dan subscribe itu gratis. Dan juga tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau belum ada yang sesuatu yang belum dipahami. Oke, teman-teman lanjut. Langsung saja kita lanjutkan untuk mempersingkat videonya. Kita memakai cara yang ketiga, yaitu terletak pada ininya ya, elko. Nah, kenapa kita harus menggunakan elko yang bagus dan sebaiknya itu lebih dari 2 biji, apalagi untuk yang power yang stereo ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menggunakan yang seperti itu? Karena begini teman-teman, semakin kita menaikkan power itu biasanya akan memakan supply power yang banyak ya. Nah, ini adalah tanda tabungan agar tidak terjadi drop pada tidak terjadi drop power supply ya. Jika terjadi drop itu akan membuat transistor finalnya itu panas dan juga trafo juga akan menjadi panas ya. Maka dari itu saya sangat disarankan sekali untuk memakai elko itu minimal 4 set ya, yang bagus ya, yang biasa maksudnya, kalau elko yang biasa ya, atau minimal 2 set elko yang bagus ya, disesuaikanlah dengan kebutuhan power supply untuk power Anda ya. Kalau sekalinya besar ya bisa ditambahin, pokoknya intinya jangan sampai kurang. Nah, lebih itu lebih bagus kalau untuk elko ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cara yang keempat adalah jika masih transistor itu masih terasa panas tidak karuan ya, masih terasa panas gak karuan, atau masih panasnya tidak normal ya, kita bisa coba mengakalnya dengan dari drivernya ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh saja, ini saya punya driver, bentar ya, kelihatan ya ini teman-teman. Nah, ini contoh, ini saya punya driver, ini kita bisa lihat di sini ada dioda kecil ya, 3 buah, ini 1, 2, dan ini 1, 3 ya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kelihatan ya, pokoknya ada diodanya lah, 3 dioda. Ada yang memakai 2 juga diodanya. Nah, seperti power ini juga ada dioda, 3 dioda ini ya. Ini adalah dioda pengatur basis ya biasanya, atau apa itu namanya ya, saya maaf kalau salah sebut namanya, itu pengatur bias ya kalau menurut saya. Nah, ini teman-teman bisa mengganti dengan dioda yang original ya, dengan yang original lah. Sekarang itu banyak sekali jenis-jenis dioda yang bagus, seperti dioda RF, dioda IRF, dan masih banyak. Teman-teman bisa cari atau bisa googling ya untuk menemukan dioda yang paling bagus ya. Ya, sebagai salah satu contoh adalah itu dioda RF dan dioda IRF, itu sangat bagus sekali ya teman-teman, karena sekarang itu dioda itu ada 2 jenis ya, yang bagus dan yang tidak bagus. Dan untuk membedakannya itu bisa dilihat dari kaki diodanya ya teman-teman. Kaki diodanya itu biasanya kawat diodanya itu ada yang kecil dan ada yang besar, seperti itu teman-teman. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, ini akan saya tunjukkan antara dioda yang bagus dan tidak bagus ya. Ini sama-sama dioda saya beli IN4007, dan ini juga IN4007, tapi perbandingannya itu sangat mencolok sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat kawatnya ini kecil, sedangkan ini lebih besar. Nah, kita bisa bandingkan. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini sudah kelihatan sekali perbedaannya. Kakinya, kawatnya itu lebih kecil dan besar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini padahal sama-sama IN4007 ya, sama, tapi ini yang biasa, ini yang kakinya kecil, sedangkan ini yang bagus saya beli, yang paling bagus ya. Nah, seperti ini sengaja saya beli karena ingin saya bagikan teman-teman untuk membedakan bahwa dioda itu
berbeda harga, beda kualitas juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk mengatasinya, jika power Anda transistor final yang cepat panas, atau salah satu caranya adalah yaitu dengan cara mengganti diodanya ini, diganti dengan yang bagus, bisa dengan yang IN atau dengan yang RF, IRF dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bagus, tapi jangan lupa belinya yang original ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, dan cara untuk mengatasi transistor final cepat panas yang terakhir adalah kembali ke power supply-nya ya teman-teman. Jangan sampai tegangan di power supply itu kecil ya, disesuaikan dengan wattnya. Sekiranya wattnya gede, itu juga dikasih CT yang dikasih voltase yang agak gede juga. Nah, kalau wattnya kecil juga dikasih voltase yang kecil. Jangan kita kasih voltase gede tapi kapasitas dari driver kita itu cuman 150, misalnya kita kasih CT 45. Nah, itu pasti akan membuat transistor cepat panas, dan juga trafonnya juga akan menjadi panas ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi power supply juga harus disesuaikan. Kita bisa coba dengan cara memberi power supply yang menengah. Misalnya Anda punya power 400 watt ya, bisa dicoba dengan power supply 32 volt 5 ampere ya. Itu menurut saya cukup ya, seperti itu teman-teman. Apalagi jika hanya menggunakan satu set transistor final ya, itu cukup dengan 25 atau 32 CT. Jika menggunakan 2 set transistor final, itu yang paling pas adalah 32 volt CT dan sebagainya ya. Itu tergantung, nanti bisa dicoba satu persatu ya, seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa tips agar transistor yang mempunyai masalah transistor finalnya cepat panasnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis dan membantu saya untuk terus mengembangkan tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sekian, salam satu hobi oprek audio, salam satu happy oprek reparasi gabrol otak-atik yang penting matok ya, itu jurusan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.